Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Selasa 21 Juli 2020. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini suspek berjumlah 791 dan kasus probable sebanyak 353 pasien. Ada pengurangan jika dibandingkan hari-hari kemarin. Kemudian tidak ada penambahan probable baru, namun ada perubahan status dari probable ini yang menjadi konfirmasi positif. Ada sebanyak 15. Kemudian pada sore ini juga terjadi penambahan kasus baru sebanyak 93 kasus baru, dan 93 kasus baru ini berasal diantaranya ada 15 dari yang probable yang terkonfirmasi positif, yaitu ada 6 dari Rumah Sakit Mengulin, kemudian ada 8 dari Rumah Sakit Idaman, 7 dari Banjarbaru, kemudian 1 dari Kabupaten Banjar yang Rumah Sakit Idaman. Kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Hasan Basri Sungai Selatan. Kemudian sebanyak 78 kasus baru ini yang termasuk dalam konfirmasi tanpa gejala sebanyak 78 kasus, dan 78 kasus ini berasal diantaranya ada 8 dari Kabupaten Banjar, kemudian ada 3 dari Tanah Laut, ada 26 dari Batola, 33 dari Banjarmasin, kemudian ada 3 dari Hulu Sungai Selatan, 1 dari Tapin, kemudian ada 1 dari Tanah Bumbu, dan 3 dari Banjarbaru. Dan yang juga dilaporkan sembuh pada sore hari ini berjumlah 159 yang sembuh, dan ini merupakan perawatan di beberapa tempat. Di antaranya ada 11 di isolasi secara mandiri Tanah Laut, kemudian ada 30 di karantina secara khusus di Tapin, kemudian 56 isolasi mandiri dan karantina khusus di Banjarmasin, ada 50 di karantina khususnya Tabalong, kemudian ada 1 dari Kota Baru, 11 karantina khusus di Tanah Bumbu. Oleh karena itu, pada saat ini total sembuh sebanyak 2034 yang sembuh, atau 40,2%. Dan kalau kita lihat dari angka-angka 1 atau 2 minggu terakhir, maka peningkatan sembuh ini semakin kelihatan nampak nyata, dan pada hari ini sudah mencapai 40,2%. Dan kita berterima kasih kepada para petugas-petugas kesehatan, baik yang di rumah sakit maupun di dalam karantina, teman-teman yang ada di kabupaten kota, telah melakukan tugasnya yang optimal sehingga kesembuhan semakin baik. Dan kami juga informasikan saat ini jumlah total yang meninggal sebanyak 257, kemudian yang dirawat saat ini baik dalam karantina secara khusus, isolasi mandiri maupun di rumah sakit berjumlah 2.792 kasus. Oleh karena itu saat ini jumlah kasus keseluruhan yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk yang dirawat, sembuh, dan yang meninggal berjumlah 5.083 kasus. Saat ini dilakukan dalam beberapa perawatan rumah sakit, yaitu sebanyak 244 atau sekitar 8,72%. Artinya 8,73% ini masih membutuhkan perawatan di rumah sakit, sementara selebihnya 2.548 kasus berada di dalam karantina khusus maupun dalam isolasi mandiri
yang kita sebut dalam konfirmasi tanpa gejala. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya ada di Rumah Sakit Hasan Basri, kemudian ada di Rumah Sakit Mu'min, Ansari Saleh, Bayangkara, kemudian Ciputra, Abdul Aziz Batola, Rumah Sakit Islam, Idaman, Yasin, Sultan Suryansa, kemudian Rumah Sakit Pertamina di Tambalang, Datu Sanggur Tapin, Kumbala Batung, HLSU, Suaka Insan, Damanhuri, Daha Sejahtera, Rumah Sakit Badrun Tabalong, dan Rumah Sakit Balangan. Dan ada 17 rumah sakit yang saat ini melakukan perawatan terhadap kasus COVID yang terkonfirmasi. Kemudian kami juga informasikan jumlah spesimen yang diperiksa dengan penambahan 93 kasus baru ini berasal dari spesimen yang berjumlah 656 spesimen. Dan ini hasil yang dikeluarkan baik dari BBTK-PP yang sebanyak 267, kemudian laboratorium Rumah Sakit Ansari Saleh 226, Rumah Sakit Ulin 139, dan hasil TCM di Rumah Sakit Hasan Basri sebanyak 24 spesimen. Oleh karena itu yang saat ini terkonfirmasi positif dengan rata-rata 14,17%. Saat ini kita juga bersyukur bahwa tumpukan spesimen sudah terurai dengan upaya-upaya optimalisasi yang dilakukan oleh gugus tugas dengan kemampuan laboratorium PCR baik secara internal yang ada di daerah maupun secara eksternal yang kita kirim ke tempat di luar dari Kalimantan Selatan, yaitu Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Oleh karena ini juga merupakan upaya-upaya yang dapat mengurai spesimen-spesimen yang saat ini kita lakukan pemeriksaannya. Oleh karena itu saat ini mulai terjadilah proses pada tiap-tiap laboratorium yang ada untuk menyelesaikan spesimen yang ada. Kita berterima kasih atas segala jerih payah yang dilakukan oleh semua laboratorium ini yang telah mengurai tumpukan-tumpukan spesimen yang kemarin masih ada, sekarang sudah terurai. Kemudian kita juga saat ini memiliki kemampuan laboratorium PCR yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan per hari kita bisa optimal saat ini 1.218 spesimen untuk pemeriksaan setiap hari, dan ini dapat dilakukan di beberapa laboratorium PCR kita yang saat ini ada, yaitu BTK-PP Banjarbaru, kemudian laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ansari Saleh, kemudian laboratorium Litbangkes di Tanah Bumbu, kemudian BUMN juga laboratorium Rumah Sakit Aminah di Tabalong, laboratorium klinik Tirta Medical Center yang ada di Angsana, dan saat ini juga beberapa rumah sakit baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota menyiapkan beberapa laboratorium. Di antaranya sebagai tambahan yang sedang dipersiapkan adalah laboratorium Rumah Sakit Bayangkara, kemudian laboratorium Rumah Sakit Haji Bu Yasin, dan yang ketiga laboratorium Rumah Sakit Dr. Suarson. Dan kita juga mendorong semua rumah sakit agar mampu memiliki kemampuan untuk melakukan testing, kemudian juga telusur dan treatment tentu saja. Nah, hari ini kami juga melaporkan bahwa ada beberapa kabupaten kota yang saat ini bertambah kasus barunya. Yang pertama Banjarmasin sebanyak 37 kasus baru. Kemudian Batola ada 26 kasus baru, Banjarbaru ada 10 kasus baru. Kabupaten Banjar ada 10 kasus baru, Sungai Selatan ada 4 kasus baru, kemudian Tanah Laut ada 3 kasus, kemudian masing-masing ada 1 kasus yang bertambah, yaitu Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Utara. Sedangkan Kota Baru, Balangan, Tabalong, kemudian Hulu Sungai Tengah tidak ada penambahan kasus baru pada sore hari ini.
Oleh karena itu, kalau kita lihat dari data pada hari ini menunjukkan bahwa laju insiden tertinggi masih berada di kota Banjarmasin dengan 269,66 per 100.000 penduduk. Kemudian yang kedua Balangan dengan 174,08 per 100.000 penduduk. Banjarbaru ada 150,73 per 100 penduduk. Tanah Laut 129,69 per 100.000 penduduk, dan Batola 107,19 per 100.000 penduduk. Sedangkan laju insiden yang terendah saat ini Kota Baru dengan 26,77 per 100.000 penduduk, AST 33,79 per 100.000 penduduk, dan Tanah Lubu 56,74 per 100.000 penduduk. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kami laporkan. Samping juga sebagai tambahan bahwa saat ini sejak bulan April sampai dengan bulan Juli, distribusi spesimen yang masuk ke laboratorium memang selalu meningkat. Jika kita bandingkan pada bulan April masih sekitar 3,2% dari kasus yang diperiksa, kemudian bulan Mei sekitar 10,8%, sedangkan bulan Juni 46,9% dari spesimen yang masuk, dan Juli sampai tanggal 19 kemarin ada sekitar 39,1%. Karena itu menyikapi terkait dengan kemungkinan masih adanya tambahan spesimen yang per harinya bisa melonjak lebih dari 1.000 misalnya, kita sudah melakukan berbagai antisipasi terhadap itu. Dan tentu saja saat ini yang kita butuhkan adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat kita untuk beradaptasi pada kebiasaan baru. Untuk 3 hal yang harus dan wajib dilakukan oleh kita semua adalah selalu menggunakan masker, kemudian sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentu saja mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita melalui konsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga. Selanjutnya mari kita atur istirahat kita yang cukup dan jaga atau kelola stres kita sehingga imunitas kita tetap meningkat. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.